Sebutkan 5 dasar pembentuk identitas nasional Indonesia. Kemudian jelaskan bagaimana kemajuan teknologi, informasi, dan media sosial dapat mempengaruhi kepenguatan maupun pelemahan identitas nasional tersebut. Kaitkan jawabannya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan pedoman dalam bertingkah laku. Dampak positifnya, nilai-nilai Pancasila dapat diperluaskan melalui konten edukatif, dan dampak negatifnya munculnya ujaran kebencian seperti hoaks dan intoleransi. Contoh aktualnya, influencer yang mengajarkan orang-orang untuk menggunakan media sosial dengan sopan dan beretika. Dan ini termasuk ke dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika berfungsi untuk menyatukan keberagaman suku, budaya, dan ras. Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kesatuan. Dampak positifnya dapat memperkenalkan keberagaman Indonesia ke dunia dan meningkatkan rasa saling menghormati. Dan dampak negatifnya, polarisasi sosial karena perbedaan agama, pandangan. Contoh aktualnya seperti akun TikTok Wonderful Indonesia memperkenalkan budaya Nusantara di era digital. Ini termasuk ke dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum tertinggi dan pedoman bernegara. Dampak positifnya, pemerintah makin transparan melalui situs resmi di media sosial. Dan dampak negatifnya, penyebaran berita palsu soal hukum menyesatkan masyarakat. Contoh aktualnya, KPK, Mahkamah Agung, dan kepolisian kini menggunakan kasus sidang terbuka di situs resmi atau media sosial resmi. Keputusan Mahkamah Agung.go.id ini termasuk dalam sila keempat, yaitu kerakyatan. Yang keempat, NKRI menjaga keutuhan negara, wilayah, dan kedaulatan bangsa. Dampak positifnya memudahkan koordinasi dan pelayanan publik digital, dan dampak negatifnya penyebaran berita hoaks dan dengan ide separatis di media sosial. Contoh aktualnya itu seperti penyebaran hoaks di media sosial tentang konflik Papua, dan beberapa akun menyebarkan informasi palsu tentang tindakan aparat berlebihan, sehingga itu menimbulkan provokasi dan kebencian antar kelompok ini. Dan ini termasuk ke dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kelima, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Dengan adanya bangsa Indonesia, kita lebih bisa menyatukan seluruh bangsa ini dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Dan dampak positifnya, bangsa Indonesia lebih makin dikenal di dunia. Dan dampak negatifnya, menggunakan bahasa gaul dan berlebihan bisa menurunkan nilai kebahasaan yang baik dan benar. Dan ini termasuk ke dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang soal kedua, sebutkan 3 cabang dalam konsep Trias Politika dan jelaskan fungsi utama masing-masing dalam menjalankan keseimbangan kekuasaan. Memberikan contoh aktual penerapan prinsip check and balance di Indonesia. Yang pertama, ada eksekutif, berfungsi untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan dengan tujuan menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaannya adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri.
Yang kedua, legislatif, berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintahan dengan tujuan membentuk undang-undang sebagai dasar negara dan mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi pelaksanaannya. Pelaksananya adalah DPR dan DPD. Yang ketiga adalah yudikatif, berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan secara independen dengan tujuan melindungi hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum dengan mengkontrol agar tindakan eksekutif dan legislatif tidak melanggar hukum. Contoh aktual check and balance ketika Mahkamah Agung Konstitusi atau yudikatif membatalkan sebagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR dan pemerintah atau legislatif dan eksekutif karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang ketiga adalah sebutkan 2 tantangan utama demokrasi Pancasila di era digital Indonesia, lalu jelaskan bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila menjadi pedoman etis dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, penyebaran hoaks atau informasi palsu. Dengan kata-kata kebencian mudah melebar melalui media sosial. Yang kedua, polarisasi politik. Masyarakat terbelah menjadi 2 atau berbeda-beda pandangan dan saling menyalahkan satu sama lain. Ini terjadi biasanya karena perbedaan dukungan kepada calon pemimpin atau isu politik. Nilai demokrasi Pancasila sebagai pedoman etik. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil untuk menjunjung etika digital dan memperlakukan orang lain dengan hormat serta menghindari ujaran kebencian. Sila keempat, kerakyatan yang mendorong untuk diskusi yang sehat dan beradab, menggunakan ruang digital sebagai sarana musyawarah. Mufakat. Sila kelima, keadilan sosial, menekankan perlunya literasi digital yang merata agar semua warga negara memiliki kemampuan untuk memilah informasi. Pemerintah dan masyarakat berupaya melakukan literasi digital secara masif dan menegakkan hukum terhadap pelaku dengan penyebaran hoaks, ujaran kebencian dengan UU ITE. Soal yang keempat, sebutkan 2 ciri utama negara hukum, lalu jelaskan makna dari prinsip hukum equality before the law dalam kehidupan bernegara serta contoh penerapan kedua prinsip tersebut. Yang pertama, supremasi hukum. Semua warga negara harus berdasarkan hukum. Tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Bahkan penjabat pun harus ikut pada aturan yang berlaku. Dengan menjadi pedoman bagi setiap tindakan pemerintah dan warga negara, menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, equality before the law. Artinya semua orang sama di mata hukum. Tidak boleh ada yang istimewa dalam menegakkan hukum, menjalin keadilan bagi seluruh warga negara, dan menunjukkan Indonesia menjunjung tinggi keadilan. Contoh kasusnya menegakkan hukum terhadap beberapa penjabat atau kepala daerah yang terlibat korupsi tetapi tetap ditangkap dan diakui oleh KPK. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Soal yang kelima, keberhasilan demokrasi bergantung pada kesadaran hukum dan tanggung jawab negara. Sebutkan 3 bentuk partisipasi aktif warga negara dalam
menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Lalu, jelaskan bagaimana literasi digital dapat memperluas kualitas demokrasi di era globalisasi. Dengan mengikuti pemilu secara jujur dan bertanggung jawab, warga negara harus menggunakan hak pilih dengan cerdas, tidak golput, tidak terpengaruh politik uang. Contoh aktualnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 yang mencapai lebih dari 80%, menunjukkan kesadaran demokrasi yang tinggi, mengemukakan pendapat secara sopan dan bertanggung jawab. Warga negara berhak menyampaikan aspirasi melalui media sosial, diskusi publik, atau demokrasi damai tanpa melanggar hukum. Dan contoh aktualnya itu seperti aksi mahasiswa menyuarakan aspirasi tentang isu lingkungan dan pendidikan secara damai dan tertib. Mengawasi jalannya pemerintahan atau kontrol sosial, masyarakat aktif memantau kebijakan pemerintah dengan melapor lewat sosial media resmi seperti lapor.go.id atau mengikuti musyawarah desa. Contohnya itu seperti warga melaporkan menyalahgunakan dana bansos melalui aplikasi lapor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah. Peran literasi digital dalam memperluas kualitas demokrasi. Literasi digital membantu masyarakat memilah informasi yang benar dan menghindari hoaks politik yang bisa memecah belahkan bangsa. Dengan literasi digital, warga negara lebih kritis terhadap berita, lebih aktif berdialog secara sehat di media sosial, dan mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik seperti voting atau petisi daring. Contoh aktualnya tuh seperti kampanye yang cerdas bermedia sosial. Oleh itu, untuk melawan hoaks politik menjelang pemilu, peran kesadaran hukum membuat warga negara patuh terhadap aturan dan menghormati hak orang lain. Masyarakat yang taat hukum tidak menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau melanggar hak demokrasi orang lain. Contoh aktualnya itu seperti penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian oleh Cybercrime Polri sebagai upaya untuk menjaga demokrasi yang sehat. Nilai Pancasila yang terkait, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, menolak pepercahan akibat berita palsu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menjunjung musyawarah dan kebijaksanaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam politik. Teorinya adalah Astagatra atau ketatahanan nasional. Astagatra berasal dari kata yaitu astra 8, gatra aspek atau unsur. Jadi Astragatra berarti 8 aspek kehidupan nasional yang menjadi dasar dan komponen ketatahanan nasional Indonesia. Trigatra atau gatra alamiah, yaitu 3 unsur dasar yang bersifat alamiah tidak dapat diubah oleh manusia. Letak dalam kedudukan geografis, posisi yang strategis, Indonesia sebagai negara kepulauan di antara 2 benua dan 2 samudra. Keadaan dan kekayaan alam sumber daya yang melimpahkan menjadi modal pembangunan, kondisi dan kemampuan penduduk, jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk yang mempengaruhi pembangunan nasional.
Tujuan Astagatra ini untuk menciptakan ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi kedaulatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Contoh aktualnya itu yang pertama ideologi atau penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga politik, pemilu yang jujur dan adil. Yang kelima ekonomi, UMKM digital yang meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Keenam, sosial budaya atau kampanye, toleransi dan keberagaman. Yang ketujuh, pertahanan keamanan, modernisasi, alutsista dan bela negara. Happy, happy, happy.